Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran geografi. Tetap semangat dan kamu harus tetap optimis dalam melaksanakan pembelajaran daring walaupun kita tidak bertemu langsung secara tatap muka dalam menerima pelajaran. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kamu harus membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu agar kita selalu mendapat kekuatan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Ibu akan memimpin kamu berdoa dari sini dan kamu berdoa masing-masing di tempatmu atau di rumah. Oke? Mari kita mulai doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang paling penting ingin Ibu ingatkan kepada kalian bahwa virus COVID-19 ini masih melanda dunia dan efeknya masih sangat luas. Dan bahkan akhir-akhir ini untuk Indonesia, pasien-pasien penderita akibat virus COVID-19 jumlahnya semakin banyak. Dan wilayah kota Medan tempat tinggal kita ini sudah memasuki kawasan zona hitam yang berarti kawasan yang cukup berbahaya terhadap penyebaran COVID-19. Artinya masyarakat Kota Medan sudah banyak yang terkena akibat reaksi virus COVID-19. Itulah sebabnya kita harus tetap ingat dengan 3M, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan yang benar, baik sebelum beraktivitas ataupun sesudah beraktivitas. Karena virus itu paling sering mempengaruhi kita adalah melalui tangan yang masuk ke mulut, kemudian ke mata, atau ke arena penciuman. Karena tangan kita sering sekali masuk ke arena wajah. Itu sebabnya tangan kita harus terbebas dari virus COVID-19. Apabila kamu berada di tengah-tengah kerumunan atau di tempat yang agak ramai, kamu harus tetap melakukan social distancing atau menjaga jarak satu sama lain. Dengan kita melaksanakan 3M dengan benar, maka kita mudah-mudahan terhindar dari virus COVID-19. Itu artinya selain kita menyelamatkan diri kita sendiri, kita juga bisa menyelamatkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Oke? Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang sumber daya kemaritiman. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sumber daya daratan. Maritim itu artinya perairan laut. Berarti kemaritiman adalah hal-hal yang berkaitan dengan perairan laut. Potensi apa yang bisa kita gali dari perairan laut di Indonesia? Dan kamu harus ingat, Indonesia adalah merupakan negara maritim, di mana perairan lautnya lebih luas daripada daratan. Karena bentuk wilayah kita adalah bentuk negara kepulauan. Ada 3 potensi yang akan kita bahas dari perairan laut ini. Yang pertama adalah potensi perikanannya, lalu potensi terumbu karang, dan potensi hutan mangrove. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada hal-hal yang ingin Ibu ingatkan ke kalian, di mana setelah melihat video pembelajaran ini, ada 3 hal yang Ibu harapkan kamu pahami dan kamu mengerti. Yang pertama adalah setelah melihat video pembelajaran, Ibu harap kamu sudah bisa menjelaskan tentang sistem penangkapan perikanan laut. Yang kedua, kamu mampu menunjukkan apa sih manfaat dari terumbu karang. Yang ketiga, kamu mampu mengidentifikasi fungsi biologis dari hutan mangrove. Kita mulai tentang perikanan.
Perikanan laut, sistem penangkapannya ada dua, perikanan pantai dengan perikanan laut dalam. Perikanan pantai berarti penangkapannya berada di sekitar daerah pantai, sedangkan perikanan laut dalam berarti penangkapannya sudah ke arah samudra. Apa beda dari kedua sistem penangkapan ikan laut di sini? Bedanya adalah dari segi teknologi. Perikanan pantai itu umumnya dilakukan oleh nelayan tradisional. Artinya mereka menggunakan perahu-perahu tradisional yang tidak menggunakan motor. Dan umumnya nelayan tradisional sangat tergantung dengan situasi alam. Apabila angin sangat kencang dan ada badai, mereka terpaksa tidak bisa ke laut untuk menangkap ikan. Sedangkan perikanan laut dalam itu menggunakan perahu-perahu atau kapal-kapal besar yang modern dengan peralatan yang modern. Mereka umumnya menggunakan pukat harimau yang sebenarnya ini berdampak negatif karena menggunakan pukat harimau, ikan-ikan yang kecil pun akan bisa ikut terangkut. Yang sebenarnya ikan itu tidak bisa dimanfaatkan dan akhirnya terbuang percuma. Yang kedua adalah masalah hutan mangrove. Kamu perhatikan gambar slide yang Ibu tampilkan, beginilah situasi dari hutan mangrove. Mangrove adalah suatu lingkungan yang terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam habitat mangrove. Apa lingkungan biotiknya? Lingkungan biotiknya berarti tumbuh-tumbuhannya. Sedangkan lingkungan abiotiknya adalah perairan dan kondisi iklimnya. Ada 3 fungsi hutan mangrove. Yang pertama, fungsi fisiknya. Hutan mangrove bisa menjaga pantai dari abrasi laut karena akar tumbuhan akan kokoh di tepi pantai sehingga menghindari pengikisan datangnya ombak dari laut. Kemudian dengan adanya penjagaan terhadap erosi, maka garis pantai itu bisa tetap atau stabil. Selain itu, hutan mangrove mampu menghindari intrusi masuknya air laut ke wilayah daratan. Ini sangat mempengaruhi penduduk yang berada di tepi pantai. Kadang-kadang sumur mereka terasa seperti payau akibat percampuran air laut yang merembes masuk ke daratan. Dan hutan mangrove mampu untuk menjadi penjaganya. Fungsi kimia berarti ada hal-hal yang berkaitan dengan unsur kimia. Yang pertama adalah menghasilkan oksigen bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, khususnya manusia, dan ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida. Dan hasil limbah industri dan kapal itu bisa terserap oleh banyaknya tumbuhan yang sedang berada di daerah hutan mangrove. Yang terakhir adalah fungsi biologi. Fungsi biologi adalah fungsi yang berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi, hutan mangrove menghasilkan sedimentasi. Sedimentasi ini artinya lumpur, dan lumpur ini bisa digunakan untuk makanan ikan. Selain itu, hutan mangrove bisa untuk tempat perkembangbiakan hewan lain selain ikan, seperti burung yang bisa bersarang di dahan-dahan atau sekitar dedaunan hutan mangrove. Dan hutan mangrove bisa jadi kawasan pemijah. Pemijah itu artinya perlindungan untuk udang, kepiting, kerang, untuk membedakan dia dengan atau untuk menghindari dia dari interaksi dengan lingkungan di sekitar perairan laut yang luas. Jadi mereka bisa terlindungi untuk juga bisa berkembang biak di kawasan hutan mangrove. Yang terakhir adalah mengenai terumbu karang. Terumbu karang itu adalah kelompok organisme yang hidup di perairan laut dangkal. Umumnya terumbu karang dapat berkembang dengan baik di daerah tropis, yaitu daerah yang beriklim agak panas.
Mari kita lihat syarat hidup terumbu karang. Jadi dia hidup di laut dangkal. Laut dangkal itu sebenarnya 0 sampai 200 meter kedalamannya. Tapi terumbu karang mampu hidup di daerah yang kedalamannya kurang dari 18 meter. Lalu terumbu karang bisa berkembang dengan baik pada perairan yang kadar garam lautnya rendah. Jadi laut yang tidak terlalu asin. Jadi laut itu nanti keasinannya itu berbeda-beda. Dan di kelas berikutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana jenis-jenis kadar garam di perairan laut dan apa yang mempengaruhi asin tidaknya perairan laut. Lalu terumbu karang senang di daerah yang jernih dan arusnya tenang. Artinya sinar matahari berarti masih bisa tembus ke dasar laut. Manfaat dari terumbu karang adalah pertama, tempat subsektor ikan, hampir mirip dengan mangrove tadi. Jadi karang-karang tadi bisa tempat perlindungan ikan-ikan kecil yang baru saja ditetaskan dari proses telurnya oleh induknya. Jadi umumnya induk ikan suka dia bersembunyi di balik-balik karang, apalagi terutama pada saat dia sedang mengandung atau ingin melahirkan anaknya. Kemudian terumbu karang bisa untuk obat-obatan, terutama dari rumput laut. Jadi rumput laut lain untuk makanan, untuk kosmetik, juga bisa digunakan untuk obat-obatan. Dan bahkan kapsul sebagai pelapis obat-obatan itu berasal dari ganggang. Selain itu, terumbu karang juga kawasan yang indah yang bisa dimanfaatkan untuk wisata bahari, wisata perairan. Oke, dari pelajaran kita hari ini dan di penutup, Ibu berharap kamu membuat catatan dengan rapi dari penjelasan dan video pembelajaran yang Ibu berikan. Kamu boleh catat slide-slide-nya pelan-pelan, kamu catat apa yang Ibu terangkan, dan catatan ini kamu kirimkan ke classwork di GCR untuk penilaian KI 4. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan